warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fathia Zahra, NIM 22 12 10 110, jurusan Pendidikan Agama Islam kelas 2C. Di sini saya akan memenuhi tugas UTS pada mata kuliah Qiraatul Kutub yang akan menjelaskan satu hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahimuna yarhamhum Rahman, mengasihi sesama makhluk. An Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma qala. Dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhoi, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, Ar-Rahimuna yarhamhum Rahman, mengasihi sesama makhluk. Irhamu min fil ardi, sayangilah oleh dia orang di muka bumi. Yarhamukum man fis sama, akan aku kasihi dia, niscaya akan aku kasihani segala sesuatu yang ada di langit. Al-khabaru bitamami fil muwafaqati, berita yang mendapat syafaat di akhirat dengan kesesuaian hazal hadis ini. Hikayatu ana Umar radhiyallahu taala anhu, terdapat satu cerita yang diterima Umar radhiyallahu anhu. Kana yamshi fisika Madinah, dia berjalan di satu gang kota Madinah. Faro sobiban, Sayyidina Umar melihat seorang anak kecil. Kana fiyadihi, terdapat di tangannya usfuron, burung piit. Wakana, dan anak kecil itu yal'abu bihi, memainkan burung tersebut. Farahama Umar zalika usfuron, maka Sayyidina Umar merasa kasihan terhadap burung tersebut. Fa'ashtarahu minas sobi, maka Sayyidina Umar membeli burung tersebut dari anak kecil itu. Fa'ataqahu, lalu Sayyidina Umar membebaskannya. Falamma tufiya Umar, maka ketika Umar mati radhiyallahu taala anhu, ra'auhu jumhur fil manam, bermimpi jumhur ulama dalam tidurnya. Fa'asaluhu, maka bertanya nih jumhur ulama ini, an halihi, tentang keadaan Sayyidina Umar. Faqalu ma fa'alallah, apa yang telah Allah bika qala ghafaroli, menghendaki kepadamu. Maka menjawab Sayyidina Umar, telah mengampuniku. Wa tajawazu anni, lalu mereka bertanya kepada ulama, qalu bi ayyi syai'in, dengan sesuatu apa Allah memaafkanmu itu. Tujudika, apakah dengan kedermawananmu? Au bi adalika, atau dengan keadilanmu? Au bi zuhidika, atau dengan kezuhudanmu? Qala lama, ketika Umar menjawab,
lama ketika wada'tumuni, mereka meletakkanku, fil qabri, di kuburan, wasatartumuni, mereka menutupiku dengan biturabi, dengan tanah, wataraktumuni, mereka meninggalkanku, wahidan, dengan dalam keadaan sendirian. Fadakhala, masuklah, maka masuklah Ali kepadaku, malakani, dua malaikat, muhiban, yang mereka berdua yang menjaga toro akli, sampai-sampai akalku melayang, warta'dat, dan bergetar, mafasili, sendi-sendiku, min haibatihima, dari kegagahannya, wa akhozani, mereka mengambilku, wa ajlisani, dan mereka mendudukiku, wa aroda, dan mereka bermaksud an alani, untuk menanyaiku, fasami'tu, maka aku mendengar nadaan minal hatif, dari panggilan suara batin, utruk abdi, tinggalkan hambaku, wala tukhawifu, dan janganlah kalian membuat dia takut, fa ini, maka sesungguhnya, rahmatuhu, adapun rahmatku, watajawazu, dan ampunanku, anhu la'anuh, kepadanya, karena sesungguhnya rohimah, burung rohimah, usfuron, burung piit, fit dunya farahmah, di dunia maka laknat, fil ukko, maka laknat baginya di akhirat. Selanjutnya, hikayatul ukhra, hikayat yang baik, karena abdu, terdapat hamba, fi bani Israel, dalam bani Israel, maro ala, berjalan di atas, kasis bukit, minal rimal, dari pasir, waqoda asobah, dan pada saat itu Bani Israel mujatan fatamannah, wabah, dan orang tersebut fi nafsihi, pada berandai-andai dirinya pada berandai-andai, ana haza laukana, apabila ini sesungguhnya gandum, dakikon la aishba'ah, niscaya akan kubuat kenyang, butuni, perut-perut, Bani Israel, fa'auha, lalu Allah mewahyukan, fa'auhallahu ta'ala, maka Allah mewahyukan ke ila bani min anabiya ahum,
kepada nabi dari para nabinya. Anqala, pada pertanyaan fulani inah fulan, si fulan tadi, sesungguhnya Allah Ta'ala qad aujaba, dan mewajibkan kepada minal ajri, dari balasan, malaukana, seandainya suatu dokikon, pasir itu fatasodakot, maka akan aku sedekahkan niscaya. Faman, barang siapa, rohama, yang mengasihani, abadallah, hamba Allah, yarhamhullahu ta'ala, maka Allah akan menyayanginya, karena sesungguhnya ketika abdulama rohima abadallahu biqaulihi laukana hazad dakikon la asyaba'a nas faujadah sawaba kama lau fa'ala. Hamba itu Allah dengan perkataannya, andai kala ini adalah gandum, pasti akan mengenyangkan orang-orang sebagaimana dia telah berbuat tersebut. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan kandungan pada hadis ini. Jadi kita tuh sesama makhluk itu harus menyayangi dan mengasihi sesama makhluk Allah. Nah, di paragraf kedua itu ada as-sama, yang dimana as-sama itu tuh tidak boleh disamaratakan. Allah itu tidak di langit, maksudnya Allah itu tinggi, tidak ada yang lebih tinggi darinya, dan belum ada yang mengetahui Allah itu di mana tempatnya. Orang-orang yang pengasih akan dikasihi Allah sama Maha Pengasih. Kasihilah siapapun di muka bumi, maka yang di langit akan mengasihanimu. Nah, selanjutnya ada cerita yang kedua, itu tentang Sayyidina Umar. Suatu ketika tuh Sayyidina Umar berjalan di gang kecil di kota Madinah, karena waktu itu rakyat kota Madinah itu masih sedikit, jadi Sayyidina Umar masih bisa keliling-keliling untuk membagikan beras atau melihat rakyat muslim itu ada nggak yang belum makan gitu. Kalau mungkin sekarang udah nggak bisa lagi karena kan udah banyak gitu. Terus lalu berjalanlah Sayyidina Umar ke suatu gang. Nah, Sayyidina Umar ini melihat ada anak kecil lagi memainkan seekor burung. Nah, Sayyidina Umar ini merasa kasihan kepada burung tersebut. Lalu dibelilah kepada Sayyidina Umar ini dan melepaskannya. Nah, karena Sayyidina Umar dulu di dunia ini menyelamatkan seekor burung, pada saat Sayyidina Umar meninggal di dalam kubur, itu Allah melarang untuk menyiksa Sayyidina Umar, yang sebagaimana kata Allah itu, janganlah engkau buat takut dia. Nah, jumhur ulama itu juga bertanya, apakah Allah dengan cara apa Allah itu memaafkanmu? Apakah dengan kedermawananmu? Apakah dengan keadilanmu? Apakah dengan kejuhudanmu? Ternyata Sayyidina Umar ini dulunya tuh menolong seekor burung. Nah, jadi kita bisa ngambil manfaat dari cerita ini tuh
bisa dari hal terkecil pun kita bisa lepas dari siksa kubur gitu. Nah, yang cerita yang kedua itu, dahulu ada seorang ahli ibadah dari kalangan Bani Israel melewati gundukan pasir. Saat itu Bani Israel sedang dilanda kelaparan. Lantas dia berangan-angan dalam dirinya, menghayal bahwa Anda di gundukan pasir ini tuh gandum, pastilah akan mengenyangkan perut-perut Bani Israel ini. Lalu Allah mewahyukan kepada salah satu nabi dari para nabinya untuk mengatakan pada orang tersebut bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi pahala kepadamu yang andai ia adalah gandum, maka dia digunakan untuk bersedekah. Barang siapa yang menyayangi hamba Allah, maka Allah akan menyayanginya. Jadi kita satu sama lain tuh harus saling menyayangi, karena kalau kita saling menyayangi, Allah itu bakal menyayangi kita juga gitu. Nah, itu kandungan dari hadis ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang apa itu kalimat ismiyah dan kalimat fi'liyah. Nah, jumlah atau kalimat itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu kalimat jumlah ismiyah atau kalimat ismiyah, dan yang kedua itu jumlah fi'liyah atau kalimat fi'liyah. Apa itu kalimat ismiyah? Kalimat ismiyah adalah kalimat yang diawali dengan ismun. Ismun itu artinya kata benda. Contoh pada at-talibu yarji'u, siswa itu pulang. Nah, at-talibunya itu termasuk kata benda gitu. Jadi kalimat ismiyah itu ada kata benda, berbeda dengan kalimat fi'liyah. Nah, kalimat fi'liyah ini adalah kalimat yang diawali dengan fi'lun atau kata kerja. Contoh pada contoh tersebut ini yarji'u tolibu. Nah, ini kan kata kerjanya tuh yarji'u-nya tuh di depan ya, berbeda dengan yang kalimat ismiyah tadi, yaitu kata kerja. Perbedaan jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah itu terdiri dari mubtada dan khobar. Apa itu mubtada dan khobar? Mubtada adalah ism kata benda yang berada di awal kalimat. Kalimat ini berkedudukan sebagai subjek. Nah, jadi mubtada itu tuh berkedudukan sebagai subjek. Sedangkan khobar itu adalah kalimat yang datang setelah mubtada dan berkedudukan sebagai predikat. Contoh, at-tolibu yarji'u. Yang tolibnya ini itu mubtada sebagai subjek, sedangkan yarji'u-nya ini sebagai khobar. Jadi berarti khobar itu pasti datangnya setelah mubtada gitu, karena dia berkedudukan sebagai predikat. Nah, yang kedua itu ada jumlah fi'liyah, terdiri dari fi'il dan fa'il. Contoh, yarji'u tolib. Fi'ilnya itu yarji'u, kata kerja. Kalau tolib itu fa'il. Nah, kalau fa'il itu kata benda yang datang setelah fi'il dan menunjukkan pada yang mengerjakan fi'il tersebut. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.